Pohon alpukat Miki ini umurnya masih 1 tahun ya. Ketinggiannya kurang lebih sekitar 1,5 meter. Cuman batangnya sangat besar sekali ya. Bisa kita lihat diameter batangnya besar. Kemudian percabangannya baik, melingkar seperti ini dan sangat kokoh sekali. Semua pun seperti itu ya. Ini juga ketinggian 2 meter. Batang besar seperti ini. Rimbun sampai sana juga ya teman-teman ya. Tuh kita lihat pohon kita rimbun-rimbun semuanya. Ini umurnya masih 1 tahun teman-teman. Tentunya dengan pembentukan tajuk tanaman ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan pohon-pohon yang pendek dan besar-besar batangnya. Tidak hanya tinggi, cuman batangnya juga kokoh-kokoh teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ikuti video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita mengecek kebun alpukat kita yang sering kita review. Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana kondisi tanaman atau pohon alpukat yang ada di kebun kita ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah menyimak video kita dan bertanya-tanya ini kebun alpukat apa, jarak tanam berapa, saya akan jelaskan sedikit lebih singkat ya. Jadi kebun alpukat ini merupakan kebun alpukat mayoritas ada 60 pohon dan diisi 50% yaitu Miki dan 50%-nya lagi campur-campur untuk kebutuhan kita, kebun koleksi kita dan tempat edukasi kita dalam berkebun alpukat. Nah, jadi di kebun kita seperti ini ya bentuk tanamannya ya. Pendek, rimbunnya ini kita atur sedemikian rupa sehingga nanti pohon-pohon yang ada di sini mudah dipetik, bahkan matinya tidak harus naik atau menggunakan kayu ataupun dengan alat bantu teman-teman. Jadi kita nanti bisa petik langsung dari pohonnya tanpa kita memanjat bahkan menggunakan alat bantu teman-teman. Nah nih kita akan dekatkan ya. Batangnya besar, pohonnya pendek. Jadi aktivitas kita kali ini kita akan pruning dan mengatur percabangan yang ada di kebun alpukat kita. Nah, bagaimana keseruannya dan caranya saksikan terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke teman-teman, jadi hari ini aktivitas kita mau pruning lagi teman-teman. Jadi semenjak musim penghujan ini kita lakukan pruning itu hampir 1,5 bulan sekali ya teman-teman ya, karena pertumbuhannya memang sangat pesat sekali. Nah, jadi ini tepat 2 bulan. Kita 2 bulan setelah kita pruning di 2 bulan yang lalu, sekarang kita akan pruning lagi. Cuman kita pruningnya pilih-pilih ya. Kita tidak pruning semua pohon ya, kita hanya pilih-pilih saja yang mana menurut kita yang mau kita pruning, yaitu yang kita pruning teman-teman. Jadi kita tidak pruning semua pohon. Nah, jadi pada kesempatan kali ini selain pruning juga kita akan memendekkan atau kita akan memprogram suatu bentuk tanaman. Contohnya nih pohon satu ini merupakan alpukat non biji. Itu kita lihat. Nah, setangkai itu kita akan buang teman-teman ya. Nah, pas yang di jari telunjuk saya ya, itu kita akan buang. Karena apa? Karena itu dahannya nanti kalau kita biarkan dia pertumbuhan tidak bisa rimbun ya, karena dia akan meninggi terus dan kerimbunan juga akan kurang. Maka dari itu pucuknya itu akan kita buang ya. Nah teman-teman, seperti itu kita akan buang teman-teman ya. Cuman membuangnya karena tinggi ya teman-teman ya, jadi agak susah, mungkin nggak saya megang kamera ya. Nanti kita akan potong aja ya. Nanti kita akan syuting setelah kita potong aja teman-teman. Jadi kita akan meruning ini jenis alpukat Wina ini teman. Kita lihat percabangannya ini tidak rata ya, tidak rata dan harus kita rapihkan. Atasnya pun juga tidak rata ya. Jadi kita akan memruning dengan tujuan merapihkan cabang-cabang. Nah, yang terlalu rapat seperti ini kita buang ya, terutama yang batang-batang kecil seperti ini ya. Ini kita buang saja ini, dia tidak akan bisa bagus. Kita buang saja. Ini kita buang juga karena nanti akan tumbuh dan menumbur sampingnya. Kemudian juga yang menempel tanah itu wajib kita buang. Kenapa? Karena itu nanti bisa menjadi faktor penularan penyakit. Penularan penyakit lewat apa? Lewat air hujan yang turun, dia
airnya naik ke atas ke batang, yang ditakutkan nanti dia membawa penyakit teman-teman. Nih kecil-kecil kita buang saja ya. Yang atas itu biar nggak terlalu tinggi kita potong juga ini ya. Oke teman-teman, bisa. Nah teman, seperti ini ya tuh. Yang bawah yang menempel tanah itu wajib kita buang juga ya. Tuh, ini menempel tanah nanti. Ini kita buang saja. Ini kita buang semuanya. Sekalian sini saja. Tuh. Habis kita buang ya. Kemudian cabang-cabang yang kecil-kecil ini buang juga teman-teman. Jangan biarkan dia tumbuh. Nah cuman kalau sepertinya yang biasa terjadi ya, cabang seperti ini ya, cabang seperti ini nih, kalau dia belum menempel tanah biarkan saja. Ataupun kalau yang sudah menempel tanah mau kita selamatkan, mau kita atur, itu kita naikkan, kita sanggah dengan pohon, dengan bambu atau dengan kayu, itu tidak masalah ya. Karena nanti dia terkadang dia menjadi cabang buah teman-teman. Kadang-kadang ada ya, ada buah-buah yang cabang justru di cabang-cabang yang kurang sehat. Nah maka dari itu biasanya juga kita pelihara semuanya, nggak kita pelihara, nggak kita buang semuanya ya, ada yang kita pelihara juga teman-teman. Karena buah itu terkadang malah tumbuh juga di ranting-ranting yang kurang sehat malahan. Ini teman-teman, ini kita kemudian calon-calon cabang yang terlalu rapat kita buang saja juga ya. Nah seperti ini tuh ya. Kemudian mana lagi ya, itu teman-teman, ini kita buang saja ya biar cabangnya rapi. Pokoknya pruning itu konsepnya kita mengatur sedemikian rupa supaya nanti pohonnya itu menarik buat kita pandang, juga mempengaruhi pertumbuhan juga supaya lebih baik pertumbuhannya ya. Jadi kalau tidak kita pruning, terkadang nanti cabangnya kemana-mana tidak sesuai keinginan kita. Kita pengennya pohonnya rimbun, cuman kalau tidak pruning nanti pohonnya tinggi. Ada yang suka pohonnya tinggi, itu harus kita atur juga percabangannya. Jadi di cabang-cabang samping itu kita buang kalau kita yang pengen pohon tinggi. Kalau kita suka dengan pohon yang pendek teman-teman ya, seperti ini pohon miki ini pendek ini pendek rimbun, itu kita atur terus ya. Tuh kita lihat percabangannya teman-teman ya, batangnya besar, pohonnya pendek, cuman dia sudah besar teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini tentang kita pengecekan kebun alpukat kita ya yang umur 1 tahun. Semoga video ini dapat menginspirasi kita untuk melakukan berkebun alpukat terus. Yuk, jangan lupa kita selalu semangat untuk mengurus kebun alpukat kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.